Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad An-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaqa ila Allah falyastami' kalam Allah." Kanzul Umman. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang benar-benar merindukan Allah, barang siapa yang benar-benar merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala, falyastami' kalam Allah, maka silahkan dia mengikuti dengan penuh minat mendengar Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada obatnya dan tidak ada suatu apapun yang membuat kerinduan kita itu menjadi betul-betul kerinduan meningkat kecuali mendengar dengan saksama Al-Quran. Bahasa Arab itu kalau mendengar, sami'a yasma'u, itu mendengar. Sami'a yasma'u, sam'an. Tetapi bukan fal yasma', bukan fal yastami'. Dia pasang telinganya betul-betul. Dia mengikuti bacaan Al-Quran itu. Tidak dikatakan baca Al-Quran, bukan. Jadi dia kalau membaca pun dia mendengar suaranya itu. Jadi bukan dia membaca itu komat kami itu, tidak. Dia dengar suaranya. Memang dalam bahasa Arab itu qara'a yaqra'u, itu ada suara yang didengar. Jadi kalau kita waktu salat itu tuh sebetulnya asal saja tidak mengganggu orang di samping kita, itu kita bukan saja membaca ayat-ayat Al-Quran, tetapi kita juga menyimaknya. Itulah tadabbur Al-Quran. Ini pesan Rasulullah SAW, dan alhamdulillah kita ini berada di bulan Ramadan, bulan kedermawanan karena Al-Quran, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena Al-Quran. Mudah-mudahan kita benar-benar berupaya memanfaatkannya, khususnya kita ini berada di bulan Ramadan. Tidak semua orang yang sudah lama menjadi Muslim lantas dia merindukan Allah. Itu masalah lain. Itu sangat berbobot. Itu harapan kita, dan itu yang kita dambakan untuk anak keturunan kita. Setiap manusia, setiap bapa itu menghendaki anaknya itu mendapat posisi yang lebih baik, mendapat rezeki yang lebih berbobot. Pokoknya seorang bapak
seorang ibu pasti cita-citanya begitu. Kalau tidak itu bukan bapak, bukan ibu. Dipertanyakan dari kemudian, anaknya yang akan menuntut dia. Fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum. Jika sudah ditiupkan sangkakala kiamat itu, tidak ada hubungan nasab kecuali nasab dan sabab Rasulullah SAW. Kullu sababin wa nasabin maqtu'un illa sababi wa nasabi. Itu sabda Rasulullah, hadis yang sahih. Hubungan nasab, hubungan dengan siapa dulu, semuanya terputus ketika ditiup sangkakala hari kiamat, kecuali sabab yang dikaitkan dengan aku dan nasab yang dikaitkan dengan aku. Itu sabda Rasulullah SAW. Mari kita lihat kecaman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang tidak merindukan Allah. Turun firman itu di tahun 9 Hijrah, menjelang kewafatan Rasulullah SAW. Di surat Taubah itu surat yang terakhir. Saya bacakan ayatnya. Mereka itu orang munafik. Subhanallah. Ujian kita yang paling besar itu orang munafik. Memusuhi muslimin, memusuhi Islam, tetapi dia bagian daripada muslimin. Kita tidak bisa mengeluarkannya karena dia menyuarakan la ilaha illallah. Mana ada kekuatan yang bisa mengeluarkannya? Gak bisa. Dia pegang itu paspor. Dan kita warga bangsa di dunia ini masing-masing sangat menghormati paspornya. Orang mana ini? Tapi kalau paspor itu palsu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Labelnya itu terlalu berwibawa. Mau tidak mau dihormati seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menghormatinya. Saya bacakan ayat Al-Qur'anul Karim, ayat 59 surat At-Taubah. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu. Andai kata mereka ridha, walau andaikan, artinya mereka tidak ridha sama Allah. Yang ngomong ini Allah. Alhamdulillah. Radiya yarda, bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa kita juga. Luar biasa guru-guru kita itu, para wali-wali dulu ketika mengajarkan Al-Quran kepada bangsa ini. Rupanya bukan sembarang ustaz itu. Bukan orang yang datang ke Indonesia pikirannya cari duit. Dia harus cari duit, kalau tidak bagaimana dia dakwah? Meminta-minta. Mau tidak mau. Kenapa saya berkata begitu? Bahasa Indonesia ini, ya, jadi katakan bahasa Melayu sudah resmi, alhamdulillah. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bahasa Melayu tidak bisa menjadi bahasa Indonesia. Karena orang yang berbahasa bahasa Melayu itu jumlahnya sedikit. Kenapa bukan bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa jauh lebih kaya daripada bahasa Melayu. Bahasa Sunda, lihat penduduk Jawa Barat, lihat penduduk Jawa Timur, Jawa Tengah, semua. Bangsa Jawa ini luar biasa, bangsa besar. Jadi kenapa Allah memilih bahasa Melayu? Itulah yang membuat Muslimin Indonesia ini berkedudukan khusus sebetulnya. Maka ada ustadz-ustadz yang lancang itu, yang belajar hadis banyak suka kritik. Itu melecehkan ulama-ulama kita yang dahulu. Itu termasuk orang-orang
la yastami'una al-Quran. Boleh jadi bacaan yang luar biasa. Kalau jadi imam, diterima keimamannya. Kerana dia sekolah, dia baca dengan baik. Dia sendiri la yastami'. Dia tidak pernah menyimak Al-Quran dan membaca dan mempelajarinya dengan baik. Dan tidak pernah membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Dan hadis sahih. Maka lancang. Ma'udzubillahi min dzalik. Walau annahum radu ma atahumullah. Andai kata mereka ridha dengan apa-apa yang sudah Allah berikan kepada mereka. Allah berikan kepada mereka. Wa rasuluhu. Ini orang-orang Arab ini dan tinggalnya di Madinah. Orang-orang Arab itu menjadi orang yang lebih bersejahtera dengan Nabi Muhammad, dengan Islam. Kalau dibayangkan kehidupan mana lebih sejahtera? Orang Quraisy apa? Orang Yathrib? Lebih sejahtera orang Quraisy. Itu ibu kota. Semua orang Arab datang di Makkah, datang untuk haji. Walaupun cara hajinya itu sudah banyak yang tidak menyuarakan tauhid, tapi datang semua ke Mekah. Di sanalah ada perniagaan. Dan orang Quraisy itu yang berniaga dan disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Mereka yang ke Syam, mereka yang ke Yaman berniaga, berduit mereka bukan tidak. Di sahabat-sahabat Nabi itu ketika hijrah dari Makkah, mereka mengorbankan kekayaan mereka. Hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Persis semacam Ibrahim alaihissalam ini dhahibun ila rabbi. Aku berangkat menuju Allah. Dia tidak mengatakan saya menuju ke utara, ke timur, ke barat. Allah perintahkan tinggalkan negeri kamu. Tinggalkan. Pada saat itu, Rabbi habli minas salihin. Ganti aku dengan orang-orang yang senegeri aku, dengan orang yang sangat soleh. Yang dia minta itu anak, tanpa sebut kata-kata anak. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran itu wahaba. Yahabu itu artinya minta anak. Bukan permintaan sembarang permintaan. Ibrahim alaihissalam hijrah, inni dhahibun ila rabbi. Aku pasti berangkat, bergerak menuju Allah. Padahal itu perintah hijrah. Wa qalu hasbunallah. Tandanya orang yang ridha kepada Allah, dia mengatakan hasbunallah. Apapun yang kami dapati dalam hidup ini, sekecil apapun, sebesar apapun, sejauh mana keterkaitan kita dengan rezeki-rezeki duniawi, itu bukan tumpuan, bukan harapan, dan bukan sandaran. Harapan dan sandaran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah. Cukup bagi kami Allah. Itu tandanya orang yang ridho. Ayat tadi kan saya baca, walau annahum radu. Andai kata mereka ridho, ma atahumullahu wa rasuluh, dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepada mereka dan Rasulnya. Yang memberi anugerah, yang memberi rezeki itu Allah. Tapi di sini Allah menyebut Rasulnya juga. Kenapa? Karena Allah menjadikan beliau itu sebab. Maka orang tua kita, siapa-siapa yang berjasa kepada kita itu, rezeki dari Allah, pemberian dari Allah. Tetapi saudara-saudara kita bisa jadi sebab. Itulah kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma atahumullah, apa-apa yang sudah Allah berikan kepada mereka dari rezeki, Allah memberikannya dengan gampang dan mudah. Artinya dia menerimanya dengan gampang dan mudah. Rezekinya datang itu enak.
Jadi orang-orang Madinah itu yang masuk Islam, ada yang setengah-setengah itu mereka, rezeki mereka, kesejahteraan mereka itu meningkat. Itu kita mempelajari demikian, dan ayat Al-Quran menegaskan itu. Apa-apa yang telah Allah berikan dan mereka terima dengan mudah dan gampang dari Allah dan Rasulnya, andai kata mereka ridha, waqalu, dan mereka berkata, membuktikan ridha, hasbunallah, cukup Allah. Jadi ketika hari ini saya tidak dapat, hari ini saya tidak mendapatkan penghormatan dan kedudukan, tidak penting. Cukup bagi kita ini Allah. Mau apa? Mau kebesaran, Dia pasti memberikan kebesaran. Kemuliaan, Dia pasti memberikan kemuliaan. Rasa aman dan tentram itu pasti. Serahkan kepada Allah dalam bentuk yakin dan iman. Ini perintah Allah. Andai kata mereka berkata hasbunallah, sayu'tinallahu min fadli, Allah pasti memberikan kita. Ke depan itu dia optimis. Ya, sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu, dan itu kita pasti mendapatkan anugerah, bukan karena kita berbuat, tidak, karena Allah Maha Dermawan, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Min fadlihi, dari karunia-Nya yang tidak ada sangkut pautnya dengan usaha manusia. Itu fadl. Wa rasuluhu, dan Rasulullah yang akan menyalurkan itu. Inna ilallahi raghibun, sungguh kami ini benar-benar hanya kepada Allah saja yang Maha Esa, bukan yang lain sama sekali. Tempat kami menumpukan dambaan kami, hasrat kami, cita-cita kami, apapun semuanya hanya kepada Allah. Ini terjemahan loh. Tapi dengarkanlah bahwa ini firman Allah. Yakinlah bahwa ini bukan omongan siapa-siapa. Tidak mungkin Allah membohongi kita. Mustahil. Itulah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi munafikin tidak begitu. Maka tadi kan Allah membukanya apa? Walau, andaikan. Subhanallah. Ketahuilah, ketika Allah memberikan kepada kita sesuatu yang nyata, kita mengatakan alhamdulillah. Kita melihatnya dengan mata kepala kita, kita mencicipinya, kita merasakan. Tetapi kalau tidak diberikan kepada kita, harapan kita kepada Allah jauh lebih kuat. Kita yakin, fasayu'tinallahu min fadlihi. Kata-kata sa itu akan. Kita tahu kan Allah tidak memerlukan waktu. Sehingga kata-kata akan di sini oleh sebagian ulama sumpah. Ini kita perlu ulama ahli bahasa. Dan memang logika mengatakan begitu. Kalau Allah mengatakan saya akan kasih, emang kata-kata akan itu kita kalau teman kita akan, kita katakan tanggal berapa ya? Jam berapa saya datang? Kan begitu. Kalau semua Allah nggak ada, karena Allah tidak perlu waktu, tidak perlu tempat. Maka mereka mengatakan sa di sini apa? Pasti dan pasti. Subhanallah, iman kita berkata begitu. Kita yakin kematian itu akan datang dan kita kaget. Loh, kok sudah mati saya? Kok tiba-tiba saya sudah berada di sini ya? Maka dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyamun. Manusia ini yang hidup di muka bumi ini, kita ini tidur. Idza matu tabahu. Jika sudah mati dia kaget bangun. Kita ini tidur. Kita akan lebih yakin bahwa kita pernah ada kapan ketika kita mati. Saya di sini ya.
Emang kamu lagi di mana? Nggak, di sini saya. Saya nggak sendirian. Saya betul-betul yakin bahwa saya pernah ada. Saya tahu fulan. Saya punya anak, saya punya bapak, saya punya saudara, saya punya rumah di sana ini. Dia betul-betul yakin bahwa dia pernah ada di muka bumi. Kapan? Ketika dia sudah meninggal dunia. Apalagi kalau Allah yang menjanjikannya. Al-munafiqun di dalam suatu kejadian dalam sejarah yang tercatat, ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang besar dalam suatu ujian yang besar, dan kaum muslimin pada saat itu hampir dapat dikatakan kalah dan betul-betul kalah. Mereka bercerai-berai, porak-poranda, digempur oleh musuh yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Tidak pernah dialami oleh kaum muslimin. Kalau mereka berperang di zaman Rasul SAW, selalu jumlahnya jauh lebih kecil daripada musuhnya, dan menang. Tapi sekarang ketika mereka berkekuatan 12.000 pasukan, 12.000 menghadapi musuh yang hanya 4.000, coba. Itu pertama kali dalam sejarah mereka porak-poranda. Allah membuat mereka sadar bahwa selama ini mereka menang karena Allah SWT. Allah lumpuhkan musuh mereka. Seyogianya mereka sudah belajar, tetapi tidak berarti semua mereka belajar. Terbukalah rahasia orang-orang munafikin pada saat itu. Di perang Hunain, ketika akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Rasulullah dan pasukannya, itu Rasulullah meminta kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, paman, panggil mereka. Disitulah Abbas berteriak dengan suara yang lantang sekali. Suaranya itu luar biasa. Panggil mereka, paman. Barulah beliau panggil, ya ayuhal muhajirun, ya ayuhal ansar, yang disebut itu. Padahal jumlah mereka itu muhajirun dan al-ansar mungkin setingkat 3.000 saja. Dan pada saat itu tentu ada yang tidak bisa hadir, atau ada yang sudah meninggal dunia. Jadi 9.000 itu dari mana ya? Ya semua muslimin, semua membawa paspor, semuanya itu la ilaha illallah, semua di situ. Maka ketika kemenangan itu Rasulullah SAW langsung membagi-bagi pampasan perang. Itu pun Rasulullah tunggu sampai 1 bulan. Pampasan perang itu tidak dibagi-bagi. Kenapa? Rasulullah mengharap mereka yang menyerbu tadi itu sadar dan ketakutan, ya, datang kepada Rasulullah minta maaf. Rasulullah cenderung untuk memaafkan mereka. Mereka pada saat itu mengira bahwa Rasulullah begitu sudah menang, sudah bisa buka kota Mekah, itu ambisius, sebagaimana para penguasa-penguasa di dunia di mana saja akan menundukkan lingkungannya khususnya. Tidak ada terlintas sama sekali oleh Rasulullah SAW. Mereka menggerakkan pasukan, menggerakkan seluruh yang mereka miliki, kekayaan, hewan ternak, dibawa semuanya. Kenapa? Supaya jangan lari meninggalkan gelanggang. Bawa anak istri semuanya. Semua jadi tawanan. Rasulullah tidak tega untuk menjadikan ibu-ibu dan anak-anak jadi tawanan semuanya. Tetapi demikian pelajaran dalam kehidupan. Kalau kita tidak lakukan itu, sebagaimana hukum yang berlaku atas seluruh umat manusia, kita akan diremehkan oleh musuh-musuh kita yang tidak bertanggung jawab. Tapi hatinya tidak tega itu. Ditunggu lebih 1 bulan. Kapan mereka datang minta maaf? Mereka ambil
tawanan-tawanan kita, khususnya ibu-ibu dan anak-anak, kekayaan-kekayaan yang sudah menjadi sitaan kaum muslimin, tidak datang. Rasulullah juga memikirkan pasukannya itu berdiam diri di medan perang lebih 1 bulan lebih. Akhirnya dibagi-bagikan itu, dibagikan pampasan perang dan segala macam itu luar biasa. Bukan diberikan kepada muhajirin, bukan diberikan kepada orang-orang Ansor, dibagi-bagi. Akhirnya sebagian orang Ansor ada yang berkata apa? Rasulullah mendapatkan keluarganya, maka dia lupa sama sahabat-sahabatnya. Ada muslimin ngomong begitu. Ada orang Ansor itu luar biasa kedudukannya. Dalam Al-Quran dipuji. Bukan berarti tidak ada di antara mereka yang tidak memiliki kelemahan. Tidak pernah dikenal di Mekah ada namanya munafik. Tidak ada ya. Tidak ada orang Quraisy itu munafik. Yang kafir, yang dia beriman. Tidak ada. Tidak semua orang Arab itu sama tingkatannya itu. Kepribadiannya tidak sama. Maka ketika orang-orang Quraisy ini sudah melampaui batas memperlakukan Nabi Muhammad, kan sahabat-sahabat yang di Madinah itu membela Nabi. Pembelaan mereka itu patut dan baik. Tapi kadang-kadang lidah mereka agak ini sedikit, mengata-ngatai orang Quraisy begini. Apa kata Nabi? Iya, kalau boleh katain mereka, tapi jangan melampaui batas. Kalau mereka beriman nanti, mereka kalahkan kamu. Di antara mereka nanti kalau Allah berikan hidayah, kamu akan lihat dia. Tetapi kedudukan orang-orang yang sudah lebih dahulu masuk Islam memiliki kedudukan. Tapi kita manusia itu jangan melampaui batas. Itu yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Dan memang tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu mendapat pemberian dari Rasulullah, pemberian yang banyak. Mereka termasuk orang-orang yang apa? Mu'allaf. Wal mu'allafatu qulubuhum. Allah perintahkan kalau orang yang baru masuk Islam itu apa? Bujuk dia. Dia sudah masuk Islam, dia kehendaknya sendiri. Bujuk itu untuk membuat dia merasa bahwa kita ketika masuk Islam ternyata kita untung. Kenapa dulu orang-orang Quraisy menolak Islam? Karena menganggap bahwa Islam ini bisa merugikan. Allah katakan kasih mereka. Itu agama, itu perintah Allah. Di dalam Al-Quran baca. Bukan inisiatif Nabi loh. Dan mereka katakan apa? Wajada qaumah. Dia menemukan keluarganya. Dia menemukan bangsanya, sukunya. Kita kan cuma sahabat. Kita korbankan segala-galanya. Tapi ketika sudah begini dapat keuntungan luar biasa, kita nggak diingat. Kalau kita lihat secara nyata duniawi, bisa begitu. Disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya. Ada ujian. Kalau anak cucu Rasulullah semuanya wali-wali semua kayak Wali Songo, kita akan mengatakan iya. Tapi perlu nggak kita diuji? Ujian antara kita dengan Rasulullah SAW. Hidup ini ujian. Oleh karena itu, jangankan kita yang Rasulullah dikatain begitu. Supaya kita tahu pelajaran di dalam hidup. Maka dari mula, tidak usahlah mengharapkan manusia. Kita berbuat baik karena Allah. Kita berbuat yang baik itu untuk diri kita. Yang dapat keuntungan lebih besar justru kita itu. Kita harus yakin. Al-hasanatu bi'asri amthaliha. Kebaikan itu dibalas itu pertama kali saja. Modal harga pertama itu pembukaan itu 10 kali lipat. Maka untuk apa lagi? Nanti kata Anda dikecewakan. Jangan pernah kecewa. Maka orang yang betul-betul beriman
dan mengenal Rasulullah, mengenal Allah SWT, hidupnya itu betul-betul bahagia di dunia ini sebelum di akhirat. Jadi Rasulullah akan membagi-bagi dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa ada seseorang dalam pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Khuwaisir At-Tamimi namanya. Ya. Al-Khuwaisir At-Tamimi. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'dil ya Rasulullah." Perhatikan, ketika Rasulullah membagi-bagi itu, kan mereka lihat itu. Mereka dekat di situ tapi tidak diberikan. Dia termasuk pasukan yang datang dari Madinah. Berkata kepada Rasulullah, "Adil." Bersikap adillah, wahai Rasul Allah. Panggilannya apa? Wahai Rasul Allah. Kurang jelas apa? Menunjukkan keislamannya. Tapi omongannya apa? Adil. Bersikap adillah anda, wahai Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wailak." Celakalah kamu. Ucapan kamu itu benar-benar mungkin kecelakaan. Wa man ya'dil idza lam a'dil. Siapa yang bisa berbuat keadilan kalau aku tidak berbuat keadilan? Kau bisa cari sampai kapan? Betapa ruginya kamu kalau Rasul kamu saja tidak adil. Rasulullah SAW menjawab. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab pada saat itu mendengar ucapannya, langsung berkata kepada Rasulullah SAW, "Dan ya Rasulullah, aqta' unuqahu." Gue potong lehernya. Ini murtad dengan terbuka. Ini kesimpulan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat itu, "Da'hu fa inna lahu ashaban." Rasulullah berbicara, ini namanya nubuah. Berita tentang apa yang akan terjadi dalam umat ini. Inna lahu ashaban. Dia memiliki sahabat-sahabat. Bukan berarti sezaman. Bukan suatu warga dan keluarga. Kalau kita mendengarnya ini, bisa kita pahami demikian. Sungguh dia ini memiliki sahabat-sahabat. Yahkiru ahadukum salatahu ila salatihim. Kamu sahabat-sahabatku ini disebut Sayyidina Umar dari Muhajirin dan Ansar ini. Kalian, setiap daripada kalian itu akan mengecilkan salatnya. Salat kita tidak berbobot ya dibandingkan dengan salat mereka. Ini maksudnya salat sunnah. Ya, kalau salat wajib sih bobotnya semua sama. Angkanya 5 waktu. Ya enggak? Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan seterusnya. Subuh 2 rakaat, 5 waktu. Tetapi ini Rasulullah mengatakan apa? Artinya salat sunnahnya banyak, tahajudnya banyak. Itu kan tanda apa? Tanda peningkatan ibadah kan? Sesuatu yang baik atau buruk? Baik. Kenyataan duniawinya demikian. Rasulullah mengatakan apa? Yahfiru ahadukum salatahu ila salatihim, siyamahu ila siyamihim. Siapa-siapa di antara kalian melihat puasanya itu tidak ada artinya dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka akan puasa Senin Kamis tidak pernah lewat itu. Puasa Ayyamul Bid. Ya. Puasa Daud alaihissalam bisa mereka lakukan seperti itu semuanya. Tidak ada artinya puasa kamu dengan puasa mereka.
wa qira'atakum ila wa qira'atahu ila qira'atihim. Bacaan Quran kamu tidak ada artinya dengan bacaan Quran mereka. Mereka lebih banyak. Waktu mungkin Ramadan itu khatamnya berapa kali? 10 kali. Bukan jadi ukuran. Bukan. Cinta dan tulus kepada Allah dan Rasulullah. Cek inti agama itu apa? Agama ini sederhana. Sederhana agama ini. Bukan dengan banyak ibadah. Enggak, hidup kita ini semuanya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Tidak ada kerjaan yang lain kita ini. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ibadah-ibadah formal. Kita kira bahwa ibadah itu hanya sebatas ibadah-ibadah formal. Hubungan antara sesama manusia. Dasarnya apa? Dasarnya kita tidak cinta kecuali karena Allah. Tidak marah kecuali karena Allah. Kita bisa keliru sebagai manusia. Tapi mengambil sikap tidak bisa tanpa dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, jangan dibunuh dia. Nanti apa kata orang? Dia panggil aku Rasulullah, terus kemudian kamu membunuhnya. Orang akan berkata suatu ketika, Muhammad ketika menghadapi musuh, dikumpulkan sahabat-sahabatnya semua. Begitu dia menang, seenaknya saja memenggal kepala mereka. Semua orang tahu dia menyebut aku dengan sebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan apa? Da'hu fa inna lahu ashaban yaqiru ahadukum salatahu ila salatihi wa siyamahu ila siyamahum wa qira'atahum ila qira'atihim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Yamrukuna minad din. Mereka keluar dari agama. Padahal sholatnya paling banyak, bacaannya paling banyak. Coba bukti konkret, ya semuanya. Yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Gambaran ucapan Rasulullah SAW. Mereka keluar dari Islam. Bahkan dalam hadis yang lain, ini hadisnya banyak, hadis sahih, jalurnya banyak. Dikatakan apa? Walakinnal iman apa? Lam yatajawaz taraqiyahum. Iman mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Tidak melewati. Ada iman. Siapa yang berani mengatakan orang itu tidak beriman? Dia sholat, dia baca, dia jadi imam, bacaannya bagus, luar biasa. Kita semuanya khusyuk di belakangnya. Kita katakan dia tidak beriman? Tidak. Lam yatajawaz taraqiyahum. Hadis yang sahih, tidak main-main. Tidak main-main. Lam yatajawaz taraqiyahum. Maka kita tidak suruh anak kita itu kemudian kita tidak pantau anak kita belajar apa anak. Mana tadabbur Qur'annya itu? Mana menghayatinya? Mana kaitannya sama firman Allah yang ini, yang ini? Mudah Al-Quran itu tidak tebal-tebal amat dibandingkan dengan kitab suci yang lain. Dibandingkan dengan hadis itu, kumpulan hadis yang banyak yang luar biasa. Maka ngaji dulu Al-Quran nomor 1. Agama ini mudah, sederhana. Rasulullah SAW menyatakan apa? Yakhrujuna minad din yamrukun. Jadi bukan keluar ya. Yamrukun itu artinya keluarnya luar, gambarannya luar biasa dari agama ini. Karena apa? Yamrukun apa tuh? Dikatakan saham minar ramiyah. Jadi ketika orang itu memanah, gambarannya ini, saya gambarkan ya. Anda memanah, sasaran Anda katakanlah apa? Kijang umpamanya. Anda panah dia, diukur sedemikian rupa, itu tepat dan kena, tembus
Yamruk, tembus. Tapi kijangnya lagi. Dan Anda tidak mendapatkan di sana sehelai bulu hewan itu ada. Tidak ada satu tetes darah pun yang tertumpah. Terus bagaimana ini? Dia tembus, kata Rasulullah SAW. Anak panahnya itu tembus, bukan lagi kena, tembus. Tidak ada ucapan sedemikian balik. Hidup betul-betul itu kena. Yaqtuluhum. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan apa? Ashhadu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam berkata, ashhadu anna Aliyan qatalahu wa ana ma'ahu. Di sinilah saya ada bertanya-tanya. Wa ana ma'ahu. Sedang Rasulullah berkata, ini ucapan yang diriwayat ini oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Al-Ansari. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, qatalahum, asyhadu, saya bersaksi, Ali yang akan membunuh mereka, Ali yang akan memerangi mereka. Maka mempelajari kisah perang di Nahrawan penting sekali. Bagaimana di sana ada rahmat dari Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah mengatakan Ali bin Abi Thalib yang akan melumpuhkan mereka, ya, yang akan melumpuhkan mereka. Dan aku bersamanya. Karena Rasulullah dalam hadis yang lain apa? Kalau aku hidup pada zaman itu, aku akan memerangi mereka. Itu ada hadis Nabi SAW. Rasulullah mengatakan kalau nanti itu muncul mereka suatu ketika, aku yang akan memerangi mereka langsung. Tapi demikian ketentuan Allah SWT. Ajal itu hanya Allah yang menentukannya. Dan dikatakan bahwa Ali bin Abi Thalib yang akan memerangi mereka. Terus riwayat hadis itu apa? Wa ana ma'ahu. Saya bertanya ini, apa Abu Sa'id Al-Khudri berkata apa? Saya termasuk tentaranya Ali pada saat itu. Kalau di dalam hadis begitu, kan dia belum tahu dia bisa berumur sekian atau tidak. Maka bisa bermana apa? Rasulullah mengatakan apa? Aku hadir di sana. Ya, aku hadir di sana. Nah, kembali tadi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allah mengkritik orang munafik. Apa? Allah menyatakan apa? Walau annahum radu, andai kata mereka ridha. Ma atahumullah, ridha dengan apa yang Allah berikan. Kan Allah tidak memberikan kepada mereka ini. Orang yang kritik ini apa? Tidak merasa diberi. Tapi kan Allah mengatakan sebelumnya sudah diberi. Ya, mereka sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi dengan kesejahteraan, mereka tidak dikasih memang. Betul. Sahabat-sahabat Muhajirin tidak dapat, tidak ada yang bertanya begitu. Alhamdulillah. Al-Ansar juga demikian, dapat dikatakan majoriti tidak bertanya. Tetapi ada orang Ansar itu yang bertanya tadi kepada Nabi. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah, dan tokoh Ansar itu yang paling berbobot itu dari sahabat Nabi itu, Sa'ad bin Ubadah, sama Sa'ad bin Mu'adz bin Sa'ad bin Mu'adz, ya. Sa'ad Mu'adz sudah meninggal dunia. Rahimahullah, yang ketika dia meninggal dunia goncang Arsy Rahman. Bukan main-main. Ketika dia meninggal dunia, Arsy Rahman goncang. Tidak ada orang yang begitu, tidak ada. Wallahu alam, nabi-nabi terdahulu mungkin tidak ada riwayat itu, tidak ada. Tapi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, Jibril datang kepada Rasulullah, wahai Rasul, siapa dari sahabatmu yang meninggal dunia? Goncang singgasana Allah Subhanahu wa taala, goyang. Yang membungkus alam semesta ini semua. Arsy. Apa goncang sini? Goncang karena gembira menyambutnya. Bayangkan seorang hamba yang masuk Islam masih muda belia,
umurnya tidak panjang. Meninggal dunia belum sampai 40 tahun. Kok derajatnya sebegitu? Cinta, tahu nggak? Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita baca siapa itu Sa'ad bin Mu'adz. Baru kita tahu kita kepingin jadi orang seperti itu. Luar biasa. Siapa di antara sahabatmu yang meninggal wahai Rasulullah? Goncang, ihtazza arsyur rahman, goyang, gembira menyambut kehadirannya. Padahal dia dikuburkan sebagaimana biasa sahabat-sahabat yang lain. Dia tidak ikut perang itu. Ada Sa'ad bin Ubadah ini datang kepada Rasulullah. Dia sendiri mengatakan, wahai Rasulullah, kami orang Ansar banyak yang ngomong. Mereka berkata bahwa Rasulullah mendapatkan keluarganya. Memang orang-orang Quraisy sudah mendapat banyak bagian ini, tokoh-tokohnya. Kan mu'allafah, perintah Allah. Jadi Nabi pun ketika melaksanakan perintah Allah itu juga tidak selamanya jadi murni, dia selamanya apa itu? Tidak mendapat ujian, keliru kita. Dikatain begitu Rasulullah. Kecillah kita kalau dibilang ini dan itu, tidak ada artinya. Mereka berkata, Anda sudah mendapatkan keluarga Anda. Mereka terlupakan. Rasulullah bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz, kalau kamu bagaimana Sa'ad? Aku tidak beda dengan kaumku. Artinya aku sependapat dengan mereka. Baik, kumpulkan mereka semua. Kumpulkan mereka semua ya. Hanya mereka saja. Kau panggil mereka. Jangan biarkan orang lain masuk ke dalam kamu. Ya Rasulullah. Oh Rasulullah kalau ngomong, kalau saya kisahkan di sini, ya enggak, kamu nangis, kita nangis semua. Nangis semua kita. Ngomong sama mereka tentang cintanya kepada Al-Ansar, tentang jasa-jasanya kepada Ansar. Kamu balas dong. Jadi saya ngomong, dia ngomong, dia bilang apa? Balas. Dia bilang kami tidak bisa balas wahai Rasulullah. Yang boleh ngomong tentang kebaikan hanya Anda dan Allah. Kami orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah dan darimu. Rasulullah, tidak, kamu bisa ngomong begini. Dijawab, dibantu oleh Nabi, tidak, kami tidak boleh ngomong begitu. Kami ngomong, mereka nangis semua. Allah berikan kita pampasan perang yang banyak. Saya membagi-bagikan kepada orang agar supaya mereka kan baru masuk Islam, supaya iman mereka jadi kuat dan mantap. Ada bukti nyata bahwa dengan masuk Islam itu kita menjadi lebih sejahtera, lebih dimuliakan oleh Allah. Banyak orang yang melihat nilainya begitu, kalau masuk Islam lebih begini, lebih begitu. Biarlah mereka melihatkan itu. Kan mereka juga masih baru di Islam. Tidak aku berikan kepada kalian karena aku bersandar kepada keimanan kamu. Kamu sudah punya rekodnya, catatan sejarah yang luar biasa. Saya percayakan itu. Dan Allah tidak mengisyaratkan saya memberikan kepada kalian. Dia bilang, enggak, saya tidak berikan kepada kalian karena kalian sangat berbobot di hati saya. Saya telah bertekad dan berkata kepada Allah, Mahyaya, mahyakum, hidup saya bersama hidup kalian. Saya tidak akan pernah meninggalkan milik kalian. Kalian hidup, aku hidup. Kalian mati, aku mati. Rasulullah berkata, Mahyakum, mahyaya, mamatakum, mamati. Kematian kamu, andai kata negeri kamu itu hilang, aku itu hilang bersama kamu. Tidak pernah aku tinggalkan kamu, hai ahli Madinah, hai Ansar. Aku tidak pernah melupakan jasa siapa-siapa pun juga. Itu
Lau salaka an-nasu syi'ban wa salakal ansaru syi'ban la salaktu syi'bal ansar. Andai kata banyak jalur-jalur, banyak jalan yang dilalui oleh umat manusia, kemudian Al-Ansar melewati suatu gang itu yang kelewati, apakah kamu tidak ridha kepada Allah? Semua orang pulang membawa duit, membawa pampasan perang, membawa ini dan itu, tapi kamu pulang membawa Rasulullah. Allah menentukan begitu. Tidakkah kamu ridha? Semuanya menangis. Al-Ansar, kami ridha ya Allah, radina billahi rabba, radina bi Muhammad ya Allah, radina. Jadi betapa ujian dalam kehidupan ini bukan cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Saya mengusulkan bapak-bapak dan ibu-ibu memperbanyak bacaan itu, yang selain bacaan Allahumma innaka afuwun karimun, khususnya keadaan kita sekarang ini ke depan. Allahumma astur auratina, itu ucapan yang diucapkan oleh Nabi konsisten pagi dan sore, dan yang disampaikan kepada sahabat-sahabat Rasul ketika berhadapan dengan kekuatan sosial politik yang mengancam eksistensi bangsa dan umat. Kita membaca itu. Allahumma astur auratina, ya Allah tutup aurat kami. Ini ucapan yang singkat, dalam sekali maknanya. Ingat ketika ayah kita Adam alaihissalam memakan buah yang terlarang. Bayangkan Adam itu berapa lama kira-kira hidup di surganya bersama ibunda kita Siti Hawa. Kita tidak tahu, tidak pernah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu melanggar satu kesalahannya satu, dan Allah menyatakan apa? Tergelincir. Tahu tergelincir kenapa? Tidak sengaja, tertipu. Ada musuhnya yang sangat cerdik sekali, tahu bagaimana menipunya. Menipunya pakai nama Allah, menipunya pakai sumpah. Sumpahnya berkali-kali. Tertipulah kita. Jadi Allah menyatakan apa? Fa'azallahumus syaitan. Tergelincir, ketika tergelincir itu meluncur keluar dari surga langsung. Satu kesalahan loh. Dan dalam keadaan telanjang. Maka dikatakan oleh Rasulullah, tutup aurat kami ya Allah. Umat ini banyak dosanya kepada Engkau ya Allah. Dosa kita kepada Rasulullah loh. Banyak kita.
Sama Rasulullah lebih banyak dosa kita tidak sadar. Kita kira itu kita baca selawat itu sudah arti semua. Enggak, mudah-mudahan. Maka Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan apa? Kita punya selawat itu tidak ada bobotnya untuk menambah kebesaran Nabi. Sama sekali tidak ada. Cukup Allah yang berselawat satu kali. Malaikat juga tidak perlu. Dan Nabi pernah berkata begitu. Aku tidak memerlukan selawat kamu, umatku. Tidak memerlukan selawat para malaikat. Cukup Allah yang menurunkan selawat atas dan tidak pernah berhenti. Maka Mutawalli Syarawi mengatakan apa? Mudah-mudahan selawat kita memohon kepada Allah, Allah menyatakan bersih. Banyak hal kita sebagai umat merugikan, membuat Rasulullah itu sangat-sangat sedih. Ini ucapan Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, seorang mufassir dan seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh ulama Azhar khususnya. Syekh Al-Azhar ketika ditanya, itu bukan bandingan kita, bukan tentang Muhammad Mutawalli Syarawi. Di sini Rasulullah mengatakan apa? Ya Allah, tutup aurat kami. Kami banyak dosa. Jangan bongkar kami punya aurat. Artinya apa? Kalau Allah bongkar aurat kita di hadapan musuh kita, artinya apa? Habis kita. Habis. Karena kita dikalahkan karena dosa kita. Kekuatan musuh kita lebih kuat. Duitnya lebih banyak. Taktiknya, kecurangannya sudah kita tahu dan kita rasakan dalam hidup ini. Dan kita tidak tahu masa depan kira-kira apa trik-trik yang lain. Wallahu a'lam. Tapi itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya ketika berhadapan dengan musuh dan Allah menangkan mereka. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, tutup aurat kami ya Allah. Artinya ampuni dosa kami, jangan dipermalukan kami. Wa amin rawatina. Damaikanlah relung hati kami. Bikin kami bahagia. Bikin kami tentram ya Allah. Hilangkan kegalauan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu doanya Ashabul Kahfi. Kita ketahui Ashabul Kahfi ketika berdoa itu dalam keadaan bagaimana? Tak ada kekuatan. Berhadapan dengan negara loh saat itu. 7 orang manusia tidak punya apa-apa. Allah selamatkan, Allah menangkan mereka, Allah jaga mereka. Baca surat Al-Kahfi, renungkan, kita lihat gimana Allah menunjukkan kebesaran dan kekuatannya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Dan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para wali-wali Allah. Ya Allah, jangan biarkan dunia berhasil menggoda kami. Antek-antek iblis ya Allah, jangan Engkau biarkan dia menguasai kami, menipu kami. Kami keluar daripada jalur. Sudah kami konsisten di dalam la ilaha illallah, konsisten ya untuk menyerahkan segala persoalan kepada Engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi yang sudah ridha kepada Allah dan ridha kepada Rasulullah, jaga ridha mereka. Itu permintaan kita. Kita bisa berubah ya. Kita manusia, kita sebagai pribadi dan kita sebagai umat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.